wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخير والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. الحمد لله وكفى وعلى رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري
ومدادك الجاري واجمعني بي في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Alhamdulillah, hari ini kita Allah sampaikan kepada bulan Rabiul Akhir, di mana bulan ini masih sangat hangat dengan kisah-kisah Rasulullah yang Allah beri lahir di bulan kemarin, yaitu Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal kemarin, kenapa kita bisa mengingat lebih banyak tentang Rasulullah? Karena banyak perayaan, ada maulid, ada sholawatan, dan sebagainya, kajian-kajian yang terus mengupas sisi kehidupan Rasulullah. Tapi parameter kalau kita sukses di bulan Rabiul Awal adalah di bulan ini, di bulan Rabiul Akhir. Apakah dengan kisah yang kita pelajari kemarin, apakah dengan ibadah-ibadah yang kita latih kemarin masih bisa kita lakukan di bulan ini? Kalau seandainya kemarin Rabiul Awal kita sering sholawat, dituntut untuk sholawat, dimotivasi untuk sholawat, apakah sholawatnya masih ada hingga saat ini? Kalau kemarin kita dituntut diajarkan untuk membaca Al-Quran, berakhlak baik, tersenyum dan sebagainya, apakah masih tersisa sampai pada bulan ini? Allah memotivasi kita untuk tetap menjaga ibadah bulan ini, di bulan ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Kalau kita ingin tahu ibadah kita di Rabiul Awal kemarin sukses atau tidak, kalau kita ingin tahu Allah mau ngobrol sama kita atau tidak, cirinya kita hari ini ditakdir untuk baca Al-Quran atau tidak. Jadi kalau kita ditakdir hari ini membaca Al-Quran, berarti Allah masih mau ngobrol sama kita. Kalau ingin tahu parameter kita dengan Rasul, kita sama Rasulullah dekat atau tidak, ditanya apakah hari ini kita melakukan sunnahnya atau minimal kita sholawat kepada Rasulullah atau tidak. Kalau kita sholawat berarti kita dekat dengan Rasulullah. Kalau kita membaca Al-Quran berarti kita lagi dekat sama Allah. Karena dijelaskan dalam kitab Al-Iqan fi Ulumil Quran karyanya Imam Asyuyuti, insyaallah di jilid 1 halaman 89, man ahabba ayyukallamahu Allah falyad'u man ahabba ayyukallamahu Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa ingin berbicara kepada Allah, maka berdoa lewat sholat, lewat doa-doa seperti biasanya, doa setelah makan, mau makan dan sebagainya. Dan barang siapa ingin Allah berbicara kepadanya, maka bacalah Al-Quran. Rasulullah menyampaikan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Membaca Al-Quran saja, tak perlu menghafalkan. Membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Jadi kalau kita sudah agak jauh nih sama Rasulullah, kita jalan sholawat, maka caranya untuk menutupinya dengan membaca Al-Quran.
kalau kita tidak bisa mendapat syafaat yang cepat dari sholawat kepada Rasulullah, maka kita masih berdoa sama syafaatnya dari membaca Al-Quran. Karena betapa beruntung orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, bahkan meskipun tidak mampu menghafal seluruhnya. Bahkan di berbagai hadis, tasrihnya hadis, itu dijelaskan bahwasanya menghafal Al-Quran itu tidak menghafal 10-nya 30 juz. Cukup satu surat saja itu sudah bisa disebut menjadi menghafal Al-Quran. Hadis ini, hal ini diperkuat dengan hadisnya Rasulullah, inna suratan minal Qur'ani thalathuna ayat syafa'atan li sahibiha hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk, rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya ada sebuah surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Ia memberi syafaat kepada para pembacanya hingga diampuni baginya. Itulah tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi ada orang yang Allah takdir lama tak sholat sampai dia meninggal dalam keadaan tersebut. Tapi waktu kecil dia pernah menghafal surat Tabarok ini, surat Al-Mulk. Maka saat dia sampai di akhirat, dia sudah mau dihajar sama malaikat, lalu dihalangi sama seseorang yang gagah, tampan, bersih. Kaget orang itu, belum kenapa kamu menyelamatkan aku? Kata orang itu, aku Al-Mulkmu, aku hafalan Qur'annya yang 30 ayat aja kemarin. Lalu malaikat, ya bisa, orang ini salah, orang tak pernah sholat, maksiatnya banyak dan sebagainya. Nah, tapi aku dalam pikirannya, kata Al-Mulk, ya bisa, prosedurku secara fikih, kalau orang ini salah, meninggal dalam keadaan belum tobat, maka tak hajar. Katanya Al-Mulk, tapi aku di dalamnya. Maka malaikat dan surat Al-Mulk menghadap ke Allah, tuntut-tuntutan. Pada akhirnya malaikat disampaikan, dibilangi sama Allah, khusus untuk ini lepaskan. Jadi khusus untuk orang-orang yang punya hafalan Quran, meskipun itu tadi Tabarok saja atau Al-Waqi'ah saja atau apa, itu bisa dilepaskan dari sisa apapun di akhirat. Kalau tidak bisa hafal, maka cukup sering baca, mengulang-ulang. Kalau tidak bisa baca, maka mungkin ada uang 35.000 karena harga mushaf yang paling kecil 35.000 atau 50.000 di sini disedekahkan agar orang lain membaca. Kalau tidak bisa sedekah mushaf, maka bersedekah dengan keceriaan wajah. Katanya Rasulullah, dengan tabasam, dengan senyuman, dengan akhlak yang baik. Rasulullah menyampaikan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ini insyaallah bisa ditemukan di hadis riwayat Tirmizi. Bahkan jika mungkin senyum dirasa terlalu kaku, kita tidak ada hal tiba-tiba ketemu orang senyum, nanti dikira orang wah tak beres itu orang. Khawatir gitu terlalu kaku, maka kumpul, cari tempat kumpul sama orang-orang, ngobrol untuk akul ma'asyi, untuk melupakan diri dari potensi maksiat. Ngobrol aja, ngobrol sampai ketawa-ketawa. Jadi perbanyak ketawa, perbanyak ngobrol dengan kumpul dengan orang-orang yang menghindarkan diri kita dari maksiat. Magim-magimlah, makan-makanlah, tapi jangan sampai mendekati maksiat, karena yang haram adalah maksiatnya. Bahkan Rasulullah menyampaikan, ini bisa dilihat di kitab Ihya Ulumuddin, tulisannya Imam Al-Ghazali, insyaallah, inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah wa yadhkuna sirran min khaufil adabi. Sesungguhnya di antara orang-orang terbaik kata Rasulullah, terbaik dari umatku di akhir zaman adalah orang-orang yang tertawanya keras. Kenapa tertawanya keras? Karena dia ingat dan selalu menikmati rahmatnya Allah, dan menangis diam-diam karena takut azabnya. Jadi kalau ketawa, habis ketawa-ketawa, ya waktu ibadah menyendiri mungkin ada yang diintrospeksi, dievaluasi. Tapi poinnya, jangan sampai kita mendekati maksiat. Kalau tidak bisa sedekah dan lain sebagainya, senyum pun kagok, maka cari perkumpulan, ngobrol, ketawa yang keras. Karena itu termasuk ciri-cirinya orang yang
terbaik dari umatku di akhir zaman, kata Rasulullah. Kalaupun kita terlanjur tidak bisa ketawa karena terpikat untuk maksiat, maka segera ingat marahnya Allah, azabnya Allah. Jangan lama-lama di dalamnya, segera kembali kepada Allah, karena Allahu arhamu bi'ibadi min al-ummi biwaladi. Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibandingkan sayangnya ibu ke anaknya. Nah, bahkan Allah di dalam Al-Quran menyebutkan, berfirman, A'udzu syaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa. Di Quran yang lain, di Quran surat Yusuf, putus asa disebut tai asu. Jadi kalau kita di akronim bahasa Indonesia ya tai asu, kotoran lah ya. Jadi putus asa itu sama dengan kotorannya anjing. Kalau dipakai ilmu balagha, tekokan. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, karena laisa akbaru khoto'u laisa khoto'u akbaru min maghfiratillah. Tidak ada satupun dosa yang lebih besar daripada ampunannya Allah. Karena ingat itu, maka orang bisa inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jadra. Karena kita ingat bahwasanya ampunannya Allah lebih besar, karena kita ingat bahwa kasih sayangnya Allah lebih dalam daripada ibu ke anaknya, maka orang tersebut sering ketawa. Contohnya sering ketawa untuk menghindarkan pikiran mereka dari maksiat. Selain itu, kenapa Rasulullah menyarankan kita sering ketawa, sering tersenyum? Karena kalau kita tidak begitu, kalau laki-laki tidak disibukkan dengan kegiatan positif atau ilmu, maka dia akan disibukkan dengan nafsunya. Nah, kalau kita sudah sibuk sama nafsunya, maka kita akan terjatuh di lubang utama pembuat kefakiran. Jadi orang bisa dipastikan fakir itu kalau melakukan dua hal, zina dan riba. Riba ini biasanya kita gabut nih, kita punya uang, kita gabut, ada uang pas gajian, Shopee bisa pay later, sedangkan kita tahu Shopee pay later itu riba. Tapi karena kita gabut, karena kita tidak ada kegiatan, karena kita tidak ngobrol sama teman-teman, karena kita tidak ketawa-ketawa, tiba-tiba check out pay later. Nah ini kena riba. Maka jangan bingung kalau setelah kita melakukan Shopee pay later, atau kalau kita setelah melakukan maksiat, zina dan sebagainya, zina mata, zina lainnya, tiba-tiba bingung, galau. Gak ada alasan apa-apa, cuma panik aja sendiri, pikiran gak nyaman, hidup gak enak, gak ada masalah, tapi galau aja, sedih aja. Nah itu cirinya bahwa kita jatuh ke dalam maksiat, bahwa kita sulit terselamatkan, bahwa kita habis melakukan maksiat. Karena man ja'alal humuma hamman wahidan hammal ma'adi kafallahu hammahu fid dunya wa man tasha'abat bihil humumu fi ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi awdiyataha halaka. Barang siapa yang menjadikan urusan akhirat sebagai satu-satunya yang ada di dalam pikirannya, kalau seandainya bapak ibu, bapak-bapak bekerja, kerjanya diniati untuk akhirat, maka itu masuk. Allah akan mencukupi urusan dunianya. Namun barang siapa pikirannya bercabang-cabang hanya untuk dunia, maka Allah tidak peduli di lembah mana ia akan binasa. Nah, untuk menghindari ini, makanya Rasulullah menyarankan kita untuk berkumpul dengan orang-orang baik, ketawa-ketawa, tersenyum, menghindarkan diri kita dari potensi apapun kemaksiatan. Karena wa tarkul ma'asi wajibun. Kalau kita niat main game diniati untuk menghindarkan maksiat,
Kalau kita niat ngobrol sama teman-teman diniatkan niat maksiat, kalau kita kusal tapi diniatkan untuk menghindari maksiat, selama kita kusal, selama kita ngobrol, selama kita main game, kita dapat pahala wajib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma nahaa wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka an nashhaduka annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa 'ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islamu wa'tadil. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام